Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daisani Salsabila dengan NIM 101052400102. Jadi di sini saya akan menjelaskan salah satu soal dari CLO3 mengenai non-homogeneous linear system, yaitu nomor 34. Jadi pada nomor 34 ini kita mempunyai persamaan X aksen sama dengan matriks 0, 1, min 4, 0x ditambah cos 2t ditambah matriks cos 2t 0, yang mana kita punya syarat awalnya itu adalah x0 sama dengan 1 dan y0 itu sama dengan 0. Nah, untuk persamaan ini kita bakal menggunakan dua metode penyelesaian, yaitu metode koefisien tak tentu dan metode parameter variasi. Nah, yang pertama itu kita gunakan metode koefisien tak tentu. Pada metode koefisien tak tentu itu kita bakal mencari komponen X dan Jadi pada metode koefisien tak tentu ini kita bakal menggunakan kita bakal mencari dua komponen, yaitu komponen X dan komponen Y. Nah, kedua komponen tadi itu bakal dibagi lagi jadi ada komponen misalnya itu kayak XH dan XP, itu salah satu contohnya, dan juga itu juga berlaku untuk Y-nya. Nah, untuk metode koefisien tertentu ini kita pertama itu ada komponen X, di mana komponennya itu adalah X, Y. Jadi yang X ini kita bisa kalikan di sini, di mana kita bakal dapat komponen X aksen sama dengan kita bakal dapat dua komponen, yaitu X aksen dan Y aksen. Di mana untuk X aksennya itu adalah Y sama dengan Y ditambah cos 2t, dan Y aksennya itu adalah min 4x. Jadi yang sini kita bakal kalikan ke sini, jadi hasil dari yang ini tuh ini hasilnya. Lalu pertama-tama kita cari komponen X. Komponen X ini kita cari dari yang kita ambil yang ini dulu. Berarti dari X aksen sama dengan Y ditambah cos 2t. Kita pindahkan Y yaitu ke sebelah kanan sendiri, sebelah kiri sendiri. Jadi hasilnya itu adalah Y sama dengan X aksen dikurang cos 2t. Nah, Y ini kita bakal cari turunannya, berarti Y aksen sama dengan X double aksen ditambah 2 sin 2t. Nah, lalu yang persamaan ini kita ubah lagi. Sebelumnya kan di sini ada Y aksen, kita ganti Y aksennya jadi komponen yang ini, jadi min 4x. Kita pindahkan X-nya nanti ke sebelah kiri. Jadi kita gini dulu, sama dengan X double aksen tambah 2 sin 2t. Nah, untuk komponen 2 ini, untuk persamaan ini kita pisahkan yang X-nya itu sendiri. Jadi X aksen ditambah 4x sama dengan min 2 sin 2t. Persamaan ini kita bakal gunakan untuk mencari persamaan homogen. Di mana komponen X yang ini kita bakal ubah jadi R kuadrat ditambah 4 sama dengan untuk yang di sebelah kanan itu kita ubah jadi 0. Nah, lalu untuk selanjutnya itu kita bakal cari nilai dari R. Di R kuadrat sama dengan min 4. Hasil dari R nya itu sendiri adalah plus minus 2i. Nah, karena nilai R yang ini adalah nilai imajiner, kita bisa dapat XH, di mana XH XH nya itu adalah C2 cos 2t ditambah C1 cos 2t ditambah C2 sin 2t. Ini untuk SH. Nah, di sini kita bakal mencari XP.
Nah, XP itu sendiri kita ambil dari yang ini, ruas kanannya itu adalah apa tadi? 2 sin, 2T. Nah, yang min 2 sin 2T ini bisa kita ubah mengikuti suatu rumus, yaitu dimana XP itu sama dengan T A cos 2T ditambah B sin 2T. Nah, yang XP ini kita bakal turunkan 2 kali, jadinya itu berarti X aksen P ditambah yang ini kita juga turunkan 2 kali, dapatnya itu adalah X4 XP sama dengan ini semuanya udah di susun, jadinya itu adalah min 4 sin 2T ditambah 4 cos 2T. Nah, karena persamaan ini kita ada, karena di bawah kan kita punya ini kan min 2 sin 2T, kita samakan persamaan ini dengan yang di atas, jadi itu berarti min 2 sin 2T untuk mencari nilai. Oh ya, di sini ada A, di sini ada B. Kita bakal cari A dan B, jadi kita samakan yang ini dengan ini dengan min 2 sin T, yang cosnya juga dengan min 2 sin T. Ini pertama itu adalah untuk A, jadi kita ambil yang di depannya aja, berarti min 4 A sama dengan min 2, berarti A sama dengan 1/2. Lalu kita cari B. Kalau B itu karena di sini cos, di sini sin, berarti B-nya adalah 0. Nah, A dan B ini kita gunakan di rumus yang di sini. Rumusnya XP, berarti XP sama dengan T-nya itu T. A kita langsung ganti saja. Berarti XP-nya itu sama dengan T, A-nya itu 1/2 cos 2T ditambah B0 sin 2T. Maka hasil akhirnya itu adalah 1/2 T cos 2T. Ini karena 0, X-nya biasanya XP. Nah, berarti untuk komponen X secara keseluruhan, XT secara keseluruhan itu itu adalah XH ditambah XP. Jadi kita gabungkan dua persamaan yang ini, kita dapat C1 cos 2T ditambah C2 sin 2T. C1 cos 2T tambah C2 sin 2T tambah XP-nya 1/2 T cos 2T. Berarti ini untuk komponen X. Kita pindah ke komponen Y. Sebentar kita hapus dulu. Cuma kita catat ini hapus. Untuk X itu berarti kita dapat X ini kita dapat X1. Oke, sekarang kita ke komponen Y. Nah, untuk komponen Y ini kita ambil dari komponen X tadi. Untuk X tadi kan ada yang XT tadi kan kita dapat C1 cos 2T ditambah C2 sin 2T ditambah 1/2 T tambah 1/2 sin cos sin T cos 2
Oke. Jadi di sini itu kita bakal turunkan yang X ini. Kita turunkan jadi X aksen sama dengan, soalnya kan kalau secara umum ya, bukan saya kelihatan ini. Jadi secara umum itu Y itu sama dengan X aksen. Makanya kita turunkan terhadap X. Hasilnya itu adalah 2C1 ini ya, sin 2T ditambah 2C2 cos 2T ditambah 1/2 cos 2T dikurang 1/2 T sin 2T. Oh bukan, ini bilangan. Soalnya 2 dikali 1/2, benar, T sin 2T. Nah, kita gunakan, kan ini ada X1 ya, mungkin kalau kita ingat lagi yang rumus awal itu tadi ada X, kan, langsung Y deh. Jadi kan kalau kita di komponen Y, komponen X tadi kan ada yang Y sama dengan X1 dikurang, bentar saya lupa, bentar. Misalkan X aksen itu sama dengan Y ditambah cos 2T, berarti Y sama dengan X1 kurang cos 2T. Kita masukkan yang X rumus ini ke rumus yang sebelah sini, berarti Y sama dengan min 2C1 sin 2T ditambah 2T ditambah 1/2 cos 2T kurang T sin 2T dikurang cos 2T. Dari persamaan ini kita bisa hitung-hitung biasa saja. Berarti Y sama dengan min 2C1 sin 2T. Kita kumpulkan yang cos, berarti kalau kita gabungkan yang cos-cosnya saja, yang ini, hasilnya itu adalah 2C2 dikurang 1/2, karena yang setengahnya dikurang 1, cos 2T dikurang T sin T. Bentar, cek. Oke. Nah, di sini kan kita ada C1 sama C2. Nah, untuk mencari C1 dan C2-nya itu kita bakal gunakan yang di sini, yang persamaan awal tadi. Yang persamaan awal ini kita bakal masukkan ke persamaan. Berarti kalau untuk X aksen, berarti untuk kalau X itu kita masukkan ke X, berarti kalau untuk Y itu kita masukkan ke Y. Berarti oh mungkin ini kalau nggak salah ini sudah rumus, oh ya, yang ini itu sudah rumus ininya ya, rumus Y. Berarti Y T itu sama dengan min 2 CI sin 2T ditambah 2C2 dikurang 1/2 cos 2T kurang T sin 2T. Nah, yang sekarang itu kita bakal masuk ke yang persamaan, bukan persamaan, ke solusi khusus. Jadi untuk solusi khusus itu kita perlu dua ini, bukan dua, maksudnya itu kita perlu syarat awal tadi. Jadi kita bakal masukkan yang X itu X0 ke XT, berarti yang Y0 ke YT. Nah, untuk X0 itu berarti untuk mencari C1 C2 nya itu, C1 dan C2 nya itu kita cari dengan, berarti yang pertama itu berarti YX0 sama dengan C1 C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X ditambah 1/2 T cos T. Berarti semua yang kenapa X ya? Ini T.
Jadi semua komponen T ini komponen pada persamaannya kita ubah jadi 0, berarti karena X0 sama dengan 1, berarti C1 cos 0 ditambah C2 sin 0 ditambah 1/2 0 cos 0. Jadi hasilnya itu 1 sama dengan C1, karena ini cos 0 itu 1, sin 0 itu 0, berarti hasilnya 0, karena di sini ada pengali 0, berarti hasilnya 0. Maka C1 sama dengan 1. Nah, untuk C2, itu C1. Untuk C2 kita pakai Y berarti Y0 sama dengan min 2C1 sin 2T ditambah 2C2 ditambah kurang 1/2 cos 2T itu cos 2T ditambah kurang T sin 2T sama dengan yang X, berarti ya setiap komponen T kita ganti jadi 0, Y0 itu sama dengan 0, berarti min 2 C1 sin 0 ditambah 2 C2 cos 2T berarti cos 2 0 kurang T kurang 0 sin 2 0. Oke. Hasilnya itu adalah yang sin 0 itu berarti hasilnya 0, berarti ini 0 ditambah ini 1, berarti 2C2 dikurang 1/2 ditambah dikurang 0, karena dikurang 0 sini, berarti hasilnya adalah 2C2 sama dengan minus yang kita pindah luas di 1/2, C2 sama dengan 1/4. Nah, kita dapat C1 sama dengan 1 dan C2 itu sama dengan 1/4. Nah, kita masukkan saja langsung ke sini. Berarti XT-nya itu adalah C1 cos 2X. 2T kenapa 2X? Di sini. Ditambah C2 sin 2T ditambah 1/2 T cos 2T. Oke, kita ubah saja, berarti ini jadi 1 cos 2T ditambah C2 nya itu 1/4 tambah 1/2T cos 2T. Oke, ini untuk yang XT. Untuk YT nya itu adalah berarti min 2 dikali 1 sin 2T ditambah 2C2 itu 1/4 dikurang 1/2 cos 2T kurang T sin 2T. Jadi kita dapat YT nya itu adalah min 2 sin 2T. Ini hasilnya 0 karena ini setengah dikurang setengah berarti 0 ditambah dikurang T sin T. Ini dia hasil, ini adalah solusi khusus. Ini adalah solusi umum. Ini untuk metode koefisien tak tentu. Oke. Mungkin kita bisa pindahkan lah ya. Semoga tidak banyak memakan space. Ya. Di solusi, karena kita bakal menyamakan dengan yang parameter variasi. Di solusi khusus. XT sama dengan berarti C cos ditambah 1/4 sin 2T cos 2T. Itu adalah min 2 sin T ditambah
Kita untuk menyamakannya, kita sekarang bakal masuk ke metode parameter variasi. Jadi untuk metode parameter variasi ini kita bakal gunakan yang sebelah sini itu sebagai x, aksen sama dengan ax, dan yang bagian sebelah sini adalah fx. Hampir sama dengan tadi kita cari komponen x dan komponen y. Yang pertama itu kita cari yang x ini dulu, x aksen sama dengan ax. Nanti kita ambil komponen ini saja, dan sampai sama dengan yang metode yang di awal tadi yang koefisien tak tentu. Yang x ini kita bakal matriks ini bakal kita kali dengan x y. Jadi kalau ditulis itu 1 kali x y. Dan nanti kita dapat pecah jadi x aksen, y aksen, dimana x aksen itu kita dapat y dan y aksen itu dapat 4x. Oke, nah untuk yang y aksen ini, yang x aksen itu sama dengan y, kita bakal turunkan y nya itu, kita bakal turunkan y, berarti x double aksen sama dengan y aksen. Lalu x aksen ini kita pindahkan y nya ke kanan. Jadi x nya bakal kita bakal jadikan dua ini tuh sama-sama pada ruas yang sama, berarti y aksen dikurang 4x. Kenapa saya salah? Karena yang di persamaan yang di sini itu y sama dengan min 4x, berarti x aksen sama dengan min 4x. X aksen kita pindahkan jadi satu ruas, tambah 4x sama dengan 0. Angkanya hampir sama dengan yang di metode pertama, jadi kita cari yang persamaan homogennya, kita ketemu apa tadi? Jadinya kita ubah variabel x jadi r, berarti r kuadrat ditambah 4 sama dengan 0. R kuadrat sama dengan min 4, berarti r nya itu sama dengan plus minus 4 plus minus 2i. Sama dengan tadi, karena ini adalah akar-akar imajiner, berarti x nya itu kita dapat c1 cos 2t ditambah c2 sin 2t. Nah, karena kan tadi itu x aksen itu kan sama dengan y ya, jadi untuk y nya itu y, kita bisa turunkan yang persamaan x ini, bisa kita turunkan. Kelihatan nggak ya? Kelihatan sih. Maaf hapus. Maaf, kita berarti yang ini itu x itu sama dengan cos 2. Kenapa aku bingung? C1 cos 2t ditambah C2 sin 2t. Untuk y nya berarti kita turunkan yang ini, turunkan yang x berarti min 2c1 sin min 2c1 sin 2t ditambah 2c2 cos 2t. Oke. Karena kita ada ketemu x dengan y, kita bakal cari yang namanya itu adalah matriks fundamental. Jadi matriks fundamental itu bisa didapat ini kayaknya
Jadi kita bakal cari matriks fundamental, di mana matriks fundamental itu kita ambil dari X dan Y ini. Berarti kalau kita gabungkan jadi matriks, dia itu bakal kita kita abaikan dulu yang C1 C2 nya, berarti kita ambil langsung saja yang cosnya. Berarti cos ini cos 2T sin 2T. Nah, C1 cos 2T, lalu di sini sin 2T 2 cos 2T. Oke. Jadi dari matriks determinan, dari matriks fundamental ini kita cari determinannya. Berarti determinannya itu kita kali silang. Berarti cos kuadrat 2T ditambah, karena di sini ada minus ya, berarti oh bentar, maaf, saya baru ingat. Jadi yang cos yang matriks ini kita bisa ubah lagi menjadi cos 2T min 2 sin 2T. Yang ini bisa kita ubah biar cosnya tuh sama-sama nilainya. Berarti ini 1/2 sin 2T cos 2T. Oke. Kita pakai yang ini. Dia untuk determinan matriks fundamentalnya itu kita dapat, berarti kita kali silang cos kuadrat 2T dikurang karena ini setengah dikali minus 2, berarti minus 1 ketemu minus 2 plus, dapat sin kuadrat 2T 2 sin kuadrat 2T. Nah, kalau kita mengikut dari suatu trigonometri identitas yang cos kuadrat 2T dan sin kuadrat 2T ini, kita hasilnya itu sama dengan 1. Berarti determinan untuk matriks fundamental ini sama dengan 1. Lalu kita bakal cari matriks inverse-nya. Untuk matriks inverse itu adalah 1 per determinan, dan nilai dari determinannya itu dikali matriksnya itu adalah D A min B min C. Karena determinannya itu 1, berarti hasilnya 1. Ini 1 dikali dengan, berarti ini pindah ruas cuma karena nilainya sama. Enggak. Oke, berarti ini kenapa saya seperti ini nulisnya? Di cos 2T, di sini juga cos 2T, di sini kita ubah tanda saja, berarti ini jadi minus 1/2 sin 2T dengan plus T2 sin 2T. Tadi kita dapat XP ya. Kita dapat XK nya itu sama dengan C1 cos K cos 2T ditambah C2 sin 2T dan X dan YH itu sama dengan turunan dari XK, berarti 2C1 sin 2T ditambah C2 cos 2T. Nah, sekarang tadi karena yang matriksnya sudah
Dan matriks fundamental yang sudah ditemukan, maka kita bakal cari XP dan YP. Nah, untuk XP ini rumusnya itu adalah matriks fundamental dikali integral dari inverse matriks tadi dikali dengan kenapa gini? T. Oke, yang FT ini dapat dari mana? Untuk FT itu yang di atas ini. FT itu adalah yang cos 2T cos 2T 0. Jadi kalau kita tulis itu ada matriks fundamentalnya tadi adalah cos 2T min 2 sin min 2 sin 2T sin 2. Oh, ini kayak pakai setengah deh. Benar sekali Pak. 2 sin 2T cos 2T. Mungkin biar nggak terlalu pusing, kita cari yang integralnya dulu. Jadi yang untuk inverse-nya itu tadi, kalau inverse minus 1 dikali FT, inverse tadi adalah cos 2T min 2 sin 2T T cos 2T, kita kali dengan FT, berarti hasilnya itu ada cos 2T 0. Berarti ini keperkalian matriks, berarti cos dikali cos kuadrat 2T, karena ini sin 2T dikali 0 berarti nggak ada, lalu kita lanjut ke bawah 1 2 sin minus 2 sin 2T kita kalikan dengan cos 2T, berarti min 2 sin 2T dikali cos 2T. Nah, untuk hasil yang ini itu bisa kita sederhanakan menjadi 1 ditambah cos 4T per 2. Lalu yang untuk min 2 sin 2T cos 2T ini bisa kita sederhanakan menjadi sin 4T. 1 tambah 4. Oke, 1 tambah cos 4T 2 dengan sin 4T. Oke, kita masukkan ke sini, berarti kita kali dengan integral dari 1 tambah cos 4T per 2 matriks sin 4T. Berarti kita cari integralnya terlebih dahulu. Hasil dari integralnya itu, sebentar kita tulis ulang, sin 2T per 2 sin 2T cos 2T. Hasil dari integralnya itu adalah T per 2 ditambah 1 per 8 sin 4T. Dan untuk yang di bawahnya itu adalah minus 1 per 4 cos 4T. Oke. Berarti untuk XP nya itu kita dapat, oke, saya lupa menambahkan, ini itu sebenarnya adalah yang secara keseluruhan. Berarti ini XP besar. Jadi yang XP besar ini bisa kita pecah jadi XP dengan YP. Jadi ini komponen X, ini komponen Y. Jadinya itu adalah kita kalikan, berarti cos 2T kita kali ke sini, berarti T per 2 ditambah 1 per 8 sin 4T ditambah
ditambah 1/2 sin 2T kali 1/8 sin 4T. Nah, untuk YP nya itu kita kalikan ke sini juga, sini sama dengan yang di atas, berarti min 2 sin 2T dikali T per 2 ditambah 1/8 ditambah 1/8 sin 4T tambah berarti minus 2 di cos 2T kali minus kebalik yang di atas itu kita 1/2 sin 2T itu dikalikan dengan minus 1/4 cos 4T, ini juga minus 1/4 cos 4T. Karena XP dan YP nya sudah kita temukan, kita bisa gabung. Oh ya, sebelumnya yang untuk ini bisa kita sederhanakan dulu, kita kali-kali biasa. Berarti hasilnya itu adalah setengah cos T itu setengah. Apakah saya ada salah? Ini itu hasilnya 1/2 T cos 2T, sementara yang betul 1/2 sin 4. Ini minus 1/2 cos 2T minus sin 2T. Oh ini plus. Oke. Jadi kita dapat kalau untuk XP nya itu adalah setengah T cos 2T, dan untuk yang YP nya itu kita dapat minus setengah cos 2T tambah sin 2T. Jadi di sini kita bisa gabungkan. Ini dulu. Berarti untuk XP-nya itu XP nggak tuh? Untuk XT-nya itu kita gabungkan XP tambah XH ditambah XP. Berarti XH nya itu adalah C1 cos 2T ditambah C2 sin 2T, ditambahkan dengan XP nya berarti 1/2 T cos 2T. Dan yang untuk YP untuk YT nya itu kita dapat YH ditambah YP. Untuk YH nya itu kita YH itu minus 2 CI sin 2T ditambah C2 cos 2T. Kita makan XP nya, YP nya berarti minus 1/2. Ini minus cos 2T tambah sin 2T. Oke, berarti untuk C1 dan C2 itu sama dengan yang persamaannya di awal, yang metode langkah
yang di awal. Jadi C1 nya itu sama dengan 1 dan C2 nya itu sama dengan 1/4. Caranya sama, berarti kita dapat X T nya itu kita ubah saja, berarti C1 nya itu kita di sini dulu deh. Berarti X T nya itu sama dengan C1 berarti 1, berarti cos 2T ditambah C2 nya itu 1/4 sin 2T ditambah 1/4 2T cos 2T. Lalu untuk YT nya itu kayaknya ada ketinggalan. Untuk YT kita belum ini, berarti 1/2 C1 sin 2T ditambah berarti ini sini 2 seharusnya 2 cos, berarti sisanya 2 sama terus sudah. Di sini ada 2 cos 2T berarti di sini 2C2 dikurang 1/2 cos 2T ditambah T sin 2T. Oke, tadi yang saya lupa tulis di awal, berarti kita masukkan aja C1 nya, berarti min 2 kali 1 min 2 sin 2T ditambah 2C2, berarti 2 dibagi 2 dikali 1/4 itu setengah dikali setengah itu 0, berarti hasilnya 0 dikurang, kenapa tambah saya nulisnya di sini, sini kurang, sini kurang, dapat minus T sin 2T. Cek sebentar, 1T setengah cos 2T minus sin 2T sin T. Sini kurang T berarti, karena pertemuan sebelumnya itu dia seharusnya sama, berarti di sini 2T sama, jadi hasilnya itu adalah ini. Untuk XT nya segini dan YT nya itu yang ini. Yang kedua ini adalah solusi umum, dan yang kedua ini adalah solusi khusus. Dan kalau kita bandingkan kedua dari solusi yang awal, berarti ini yang metode koefisien tertentu, dan ini metode parameter variasi. Bisa kita lihat kedua hasilnya itu sama, yaitu solusi umum dan solusi khusus. Dua metode ini menghasilkan hasil persamaan yang sama. Ya. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.